Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan mengenai apa itu filsafat, objek formal dan materialnya, kemudian metode berpikir filsafat, karakteristik berpikir filsafat, dan yang terakhir persoalan-persoalan mengenai kefilsafatan. Sebelumnya kelompok kami terdiri dari saya Muhammad Nizarti Samudra Arungan, NIM 070103 216. Saya Muhammad Ikhlasul Amal Huda dengan NIM 070103 217. dan saya Izzat Khairi, kelas C3, nomor NIM saya 070103200015. Mohon diperhatikan dengan baik ya teman-teman. Menjelaskan tentang pengertian filsafat. Ya, langsung saja, filsafat ya ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari dua rangkaian kata. Yang pertama philos, yang kedua yakni sophia. Philos atau philen mempunyai arti kata cinta, sedangkan sophia mempunyai arti kata kebijaksanaan. Kalau kita gabung yakni cinta kebijaksanaan, atau dalam bahasa Inggrisnya the love of wisdom. Itu secara bahasa. Sedangkan secara terminologi saya mengangkat judul dari Louis P. Pojman. Di dalam bukunya The Circuit of Wisdom, dia mengatakan bahwa filsafat adalah kontemplasi. Penggabungan antara pertanyaan-pertanyaan penting di mana mengenai eksistensi kehidupan yang berakhir dengan pencerahan dan pemahaman. Di sini pencerahan dan pemahaman kita ibaratkan sebagai illumination and understanding, di mana illumination and understanding harus seimbang. Disitulah pengertian filsafat menurut Louis P. Pojman. Objek filsafat seperti pekerjaan, pasti ada yang namanya pelaku, pekerjaan, dan juga objek. Sama dengan ilmu. Begitu pula dengan ilmu filsafat. Ilmu filsafat mempunyai dua objek. Yang pertama yaitu adalah objek material, yang kedua objek formal. Objek material bisa dikatakan dengan sasaran pokok persoalan, dan ini bagi menjadi dua makna. Makna yang pertama itu ilmu khusus, yang kedua ilmu yang lebih luas jangkauannya. Maksudnya ilmu khusus adalah seperti contohnya mempelajari atom, itu adalah tugas dari bidang ilmu fisika saja. Nah, kalau makna yang kedua lebih luas, maksudnya gini, ilmu mempelajari tubuh itu adalah ilmu dari beberapa bidang ilmu, seperti ilmu psikologi, yaitu mempelajari tentang gerak-gerak tubuh. Yang kedua ilmu anatomi tubuh, yaitu mempelajari tentang struktur tubuh. Nah, itu adalah objek material. Sedangkan objek formal yaitu adalah sudut pandang yang lebih meluas, yang agar mengetahui hakikat yang ada pada material objek. Maksudnya bahkan kita mendapatkan sebuah hakikat dari objek dengan tanpa panca indera. Kita hanya dengan mendapatkannya dengan pemikiran kita sendiri saja. Sebab selanjutnya yaitu adalah metode filsafat. Metode filsafat adalah cara bertindak sesuai dengan aturan sistem objek formal yang berlandaskan dengan filsafat. Metode filsafat ada 10. Yang pertama yaitu metode kritis. Metode kritis adalah sebuah metode dengan menganalisis sebuah pengertian, kemudian bertanya, membedakan, bahkan menolak untuk mendapatkan filsafat baru. Yang kedua, metode intuitif, yaitu metode yang tidak hanya menggunakan rasionalisme dan logika saja, akan tetapi menggunakan sebuah keyakinan. Yang ketiga, metode skolastik, yaitu seperti kita sekolah, ada sebuah guru yang menjelaskan dan ada murid yang mendengarkan. Dari situ timbullah pro kontra. Nah, dari pro kontra itu diambil jalan tengahnya, kemudian dijadikan sebagai filsafat atau pemikiran. Yang keempat, metode matematis, yaitu metode yang tersusun atau secara teratur berjalan secara alami dengan manusia. Yang kelima, empiris eksperimental, yaitu eksperimen atau membutuhkan bukti yang nyata. Yang keenam adalah metode transendental, yaitu metode yang
mendamaikan dari rasionalisme dan eksperimen. Jadi dari sisi lain mempercayai dengan adanya sebuah pemikiran logika, rasional, universal, akan tetapi dari sisi lain juga butuh sebuah bukti yang nyata. Yang ketujuh yaitu metode dialektis, yaitu metode menganalisis sebuah pengertian kemudian memberikan sebuah bantahan. Dari bantahan tersebut timbullah sebuah filsafat baru. Yang kedelapan yaitu metode fenomenologis, yaitu fenomenal atau tampak, yaitu bisa dikatakan melihat sebuah objek baik dari perasaan, sosial atau apapun. Yang kesembilan yaitu metode eksistensialisme, yaitu metode yang kita dapatkan dari pengalaman. Dan yang terakhir adalah metode analitika bahasa, yaitu membandingkan dan meneliti sebuah bahasa untuk mendapatkan sebuah filsafat yang baru. Karakteristik berpikir filsafat. Berfilsafat dalam lakon tertentu berarti berpikir. Namun tidak semua aktivitas berpikir itu dapat disebut telah berfilsafat. Maka dari itu kita harus mengetahui apa karakteristik dalam berpikir filsafat tersebut. Di dalam berbagai macam buku terdapat banyak sekali teori mengenai karakteristik ini. Tetapi secara umum kita dapat simpulkan ada 4 karakteristik dalam berpikir filsafat. Yaitu diantaranya, yang pertama, berpikir radikal. Maksudnya radikal di sini ialah berpikir secara mendalam mengenai suatu permasalahan. Yang kedua, berpikir sistematis. Maksudnya adalah berpikir dengan mengkaitkan satu demi satu tentang suatu kejadian yang ada. Yang ketiga, berpikir universal. Universal artinya menyeluruh. Jadi seorang filsuf itu harus berpikir secara meluas ke segala arah, tidak memandang satu sudut. Yang keempat, berpikir spekulatif. Maksudnya adalah melakukan dugaan awal atas fenomena yang terjadi. Kemudian persoalan kefilsafatan ini banyak dikaji oleh para filsuf tentang 6 hal secara umum mengenai persoalan dalam kefilsafatan. Yang pertama, persoalan tentang ada, being, yaitu membahas tentang hal-hal yang berseberangan dengan yang fisik atau yang nampak. Hal ini memunculkan tentang adanya metafisika. Yang kedua, persoalan tentang pengetahuan, knowledge. Ini ada 3 jawaban mendasar. Pertama, pengetahuan itu tidak mungkin, katanya. Yang kedua, apakah manusia itu mengetahui atau tidak sebenarnya? Lalu yang ketiga, jawabannya oleh kaum geostisisme bahwa pengetahuan itu adalah mungkin. Yang ketiga, persoalan tentang metode atau metodos, yaitu membahas tentang metode yang akan menghasilkan filsafat metodologi. Yang keempat, persoalan tentang penyimpulan. Pembahasan tentang masalah ini akan menghasilkan yang namanya logika. Logika sendiri adalah suatu metode untuk mengetahui kekeliruan atas pendapat yang benar, alasan yang benar maupun yang salah. Yang kelima, persoalan tentang moralitas. Pembahasan ini akan menghasilkan yang namanya filsafat etika. Lalu yang terakhir, persoalan tentang keindahan. Pembahasan ini akan menghasilkan yang namanya filsafat estetika atau filsafat keindahan. Bagaimana penjelasan telah dipaparkan? Semoga bermanfaat ya tentunya. Mohon dibaca makalahnya, lalu dipahami, serta tanyakan apa yang masih ragu menurut teman-teman sekalian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ahlul kalam. Allahumma fiqh lakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.